Jadi lebih efisien. Tapi secara ya perawatan nah itu dia. Misalkan dulu ya. Saya mau masuk ke sana, Bang Kenok itu kira-kira menyalurkan buahnya nanti Om. Ya. Tentunya ya karena memang iya itu gimana tuh Bang apa namanya tuh Bang Kenok tuh kenapa bisa seperti itu durian itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kami bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Hari ini kita sedang bersama dengan Om Teplung Bibit Durian dan Bang Genuk. Widih. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang seputar perdurianan ya teman-teman. Perdurianan duniawi luar biasa. Nah, Om Teplung sehat Om ya? Alhamdulillah sehat. Bang Genuk sehat Bang ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Itu dulu yang paling penting kan. Kita punya uang banyak, punya bibit banyak, kalau nggak sehat orangnya kan percuma, ya nggak? Betul, dangklung. Siap. Baik, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol seputar perdurianan, khususnya untuk masalah bibitnya nih, teman-teman. Nah, bibit durian yang beredar nih, Om Teplung kan ada bibit kecil, ada bibit besar, ada yang sedang juga kan, kira-kira begitu. Iya, betul. Namun yang paling menjadi fokus teman-teman para calon petani durian itu adalah bagaimana menentukan bibit durian yang akan ditanam, Om Teplung. Nah, menurut Om Teplung nih, bagaimana cara menentukan bibit durian untuk ditanam? Dalam hal ini, bibit yang beredar itu kan ada polybag, ada planter bag, kemudian ada dongkelan. Nah, kalau Om Teplung biasanya menyarankan untuk tanam yang seperti apa nih? Silakan Om Teplung. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, itu tergantung yang minta, Mas. Cuman Begitu ya? Iya, cuman di antara bibit durian dongkelan sama planter bag itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Betul. Iya. Nah, mengenai kekurangan dan kelebihan masing-masing barangkali bisa dibantu jelaskan barangkali Om. Karena sebentar Om, disclaimer ya ini buat teman-teman, kita tuh jual bibit itu mulai dari yang polybag, planter bag maupun yang dongkelan. Jadi kita sediakan semuanya. Iya. Gitu. Silakan Om Teplung dilanjut perihal kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing. Untuk kelebihan ini dari dongkelan dulu ya. Oke. Jadi kita nggak menjelekan antara dongkelan dan Planter planter bag. Jadi setiap masing-masing bibit itu ada kekurangan dan ada kelebihannya ya. Iya. Untuk yang dongkelan, kelebihannya itu di batang bawah, contohnya ya, di batangnya itu yang jelas misalnya bibit ukuran 1 meter Oke. sama dengan 1 meter planter bag itu, yang jelas lebih gede batangnya yang dongkelan. Begitu. Cuman kalau dongkelan itu dari kita dongkel dari sawah itu dikarantina dulu. Oke. Itu udah pasti mengalami stres. Stres. Setelah kita lolos karantina, kita misalnya kirim, nyampe lokasi juga pasti stres dulu, cuman nggak kayak waktu kita baru dongkel. Itu iya, itu kalau dongkelan yang jelas kelebihannya itu batangnya lebih gede, lebih kokoh. Baik, jadi kira-kira kalau yang dongkelan itu dengan ukuran tinggi yang sama dengan planter bag, itu dia punya batang jauh lebih besar ketimbang yang planter bag. Iya. Itu dari segi keunggulannya atau kelebihannya begitu ya. Jadi misalnya teman-teman pesan bibit yang 1,5 meter antara yang dongkelan dengan yang planter bag itu biasanya jauh lebih besar yang dongkelan. Batangnya ketimbang yang planter bag. Kemudian untuk itu dari kelebihannya ya. Apalagi kira-kira Om kelebihannya? Usianya barangkali atau apa barangkali Om? Kalau untuk usianya itu sama, Mas. Sama ya. Iya, kalau misalnya 1 meter itu kemungkinan bisa sampai 9 sampai 10 bulan. Itu masuk 1 meter. Siap. Di planter bag juga sama, di dongkelan itu kalau di sawah itu juga sama. Sama Cuman, ya. yang jelas batangnya itu lebih gede karena mungkin kalau yang dongkelan itu kita membesarkannya itu di sawah. Betul. Di Jadi, lahan yang terbuka. iya, gitu ya? lahannya itu terbuka. Jadi medianya itu lebih luas. Lebih luas. Sehingga lebih mensupport pertumbuhan batang Iya, bawah, ya? iya, betul. Gitu, teman-teman. Kemudian untuk kekurangan tadi sekalian sudah dibahas juga, yaitu kalau bibit dongkelan itu seandainya teman-teman pesan begitu, kemudian kita dongkel, itu memerlukan yang namanya karantina terlebih dahulu ya. Tidak bisa langsung dikirim. Iya. Jadi lebih ke stres dulu ya gitu ya. Tapi sepanjang bibit dongkelan pun sepanjang dia sudah lolos karantina mungkin aman Om ya? Aman, pasti aman. Gitu. Aman. Kalau sudah lolos karantina pasti aman. Siap.
Baik, jadi itu teman-teman kelebihan serta kekurangan bibit dongkelan. Mungkin ada kategori tertentu untuk bibit dongkelan maksimum tanam yang ukuran berapa barangkali begitu atau seperti apa Om Teplung? Kalau untuk yang dongkelan itu kita menyediakannya ada dari 1 meter. Oke. Itu paling pendek 1 meter ya. Siap. Itu bisa sampai ke yang ukuran jumbo. 10 meter. Iya, betul. Luar biasa. Ya. Oke, setelah bibit dongkelan Om Teplung. Sekarang kita masuk ke bibit planter bag nih Om Teplung nih. Oke, siap. Kalau planter bag ini gimana nih Om, apa namanya kelebihan serta kekurangannya Om Teplung? Kalau untuk yang planter bag nih ya teman-teman ya. Jadi kalau bibit di planter bag itu nggak mengalami stres. Oke. Karena kita dari kecil dimasukin ke Polybag. kemudian di-upgrade lalu ya? setelah masuk 50 cm itu kita pindah ke media yang berada di planter bag. Jadi untuk akar-akarnya itu sama sekali nggak kepotong. Betul. Jadi yang pastinya utuh getuh. Tidak perlu namanya karantina gitu ya? Karantina. Karena yang pastinya daunnya juga pasti lebih rimbun tenimbang dongkelan. Tenimbang itu apa Om bahasa Indonesia? Daripada. Ini kan penonton kita kan datang dari berbagai daerah Om. Iya. Banyak yang nggak tahu juga nih karena pakai istilah-istilah gitu. Tapi kalau orang Jawa rata-rata pasti tahu kan. Jadi tenimbang itu adalah daripada gitu daripada. Ya. Ya. Oke. Jadi kalau untuk bibit planter bag itu mempunyai kelebihan yaitu tidak mengalami kesetresan Om ya. Iya betul. Tidak Dan untuk kesetresan, daunnya juga pastinya lebih rimbun. Tetapi secara batang barangkali dia akan lebih kecil. Katakanlah sama-sama ukuran 1 meter, yang planter bag itu lebih kecil, kemudian yang dongkelan akan lebih besar batangnya begitu. Iya betul. Setelah ditanam nanti itu juga yang pastinya tinggal tergantung yang beli untuk cara merawatnya begitu Mas Roman. Nah mengenai perawatan biasanya kan kalau pembelian bibit ke kita nih itu kan kita bukan yang orang yang tipe jual putus begitu Om. Iya betul. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman belanja bibit durian ke Teplung Bibit Durian maupun ke Republik Bibit, nanti ada pendampingan barangkali Om ya. Sampai berbuah. Sampai berbuah. Iya. Tentang bagaimana merawat durian dari mulai masa pertumbuhan sampai dengan masa pembuahan nanti. Iya. Gitu. Jadi tidak usah khawatir ya buat teman-teman kalau masalah perawatan, kemudian bagaimana tentang buahnya nanti. Insya Allah kita akan dampingi sampai berhasil Om ya. Iya, sampai berbuah. Sampai berbuah ya. Sampai berbuah gitu kan. Kalau nggak bisa jual buahnya, ini hubungi nomor ini ya. Nih, ada. Tuh, Ya. distributor durian. Luar biasa teman-teman. Jadi kita memberi kenyamanan Om ya Iya. terhadap customer kita. Karena tentunya Om Teplung ini kalau dihitung-hitung mungkin per tahunnya itu menjual bibit durian itu bisa sampai puluhan ribu bibit. Puluhan ribu, iya. Ya, kalau semuanya tidak diberi jaminan panennya nanti akan dikemanakan buahnya, tentunya akan menjadi PR berat kan. Kasihan Iya, juga betul. customer kita nantinya. Oleh karena itu nggak bakalan habis Bang. Gitu. Jadi kita mulai menyediakan bibitnya, kemudian perawatan. Setelah itu nanti ketika panen pun kita akan membantu menyalurkan buahnya nanti Om begitu ya. Tentunya nggak laku. ya karena memang Durian itu eksklusif. iya itu gimana tuh Bang apa namanya tuh Bang Genuk tuh kenapa bisa seperti itu durian itu? Ya, durian dari zaman dulu juga ya. nggak pernah namanya durian itu nggak laku karena buah durian itu eksklusif. Durian itu eksklusif. Dia punya fanatisme tersendiri Bang ya. Betul. Jadi kalau dia yang suka ya suka sekali, kemudian kalau yang benci benci sekali. Tapi bencinya itu kadang benci tapi rindu Bang. Ya kan luar biasa itu. Teman-teman ya kalau misalkan durian itu ada yang dulu saya kalau sering naik angkot itu naik bus gitu ya, kalau ada yang bawa durian itu kadang suka mual gitu kan baunya aja. Tapi kalau bagi yang seneng emang kita kadang-kadang habis makan durian pun nggak kita cuci tangannya supaya tetap ada aroma Durian. ya. Artinya kami sebagai supplier bibit durian itu atau penjual bibit durian itu mencoba memberi kenyamanan terhadap customer kita supaya tidak bingung ketika panen nanti begitu Om Teplung ya kira-kira. Iya. Nah selanjutnya Om ada satu kategori bibit lagi yang kita jual yaitu bibit polybag Om. Nah ini kayak mana lah ini Om Teplung jelaskannya tentang bibit polybag ini, monggo. Kalau untuk bibit yang polybag itu kan biasanya ada orang pingin nanam banyak tapi uangnya Tidak nggak- terlalu banyak. Iya, tidak terlalu banyak. Siap. Iya, daya belinya ya. Jadi kita menjual dari yang polybag juga. Karena biar teman-teman barangkali ada yang penasaran pingin nanam dari Kecil. dari kecil. Jadi kita juga siap
memandu sampai berbuah juga. Berbuah juga. Jadi kalau misalnya sekarang kan beli bibit durian yang 1 meter di planter bag itu kan harganya misal 200.000 ya Mas Arman ya. Iya, yang 1 meter. Kalau 200.000 itu buat beli yang polybag itu kan bisa dapat 6 mungkin ya. Bisa dapat 6. Jadi lebih efisien ya. Tapi secara butuh ekstra Iya. perawatan dan nah itu dia. Misalkan dulu ya. Saya mau masuk ke sana, Bang Genuk, itu kira-kira kesulitan apa sih atau bagaimana cara merawat pohon durian yang kecil itu? Iya. Apakah dia lebih sulit atau lebih mudah atau seperti apa barangkali Om Teplung? Jadi sebenarnya itu sama sih ya. Iya. Sama, cuman kalau yang ukuran yang kecil yang Polybag, polybag itu harus disiram setiap pagi Setiap pagi harus karena masih rawan sekali dengan akar-akarnya Mas. akar. Kemudian nanti mungkin kayak rumputnya juga mungkin akan lebih lebih rawan ya. Iya. Kemudian hama. Dan biasanya kalau di pekarangan-pekarangan orang-orang itu kadang kalau misalkan kecil itu pasti rawan sama binatang ternak kayak ayam, kambing dan kawan-kawan gitu ya. Iya, betul. Jadi plus minusnya tuh seperti itu kawan ya kalau bibit yang kecil. Walaupun harganya murah tetapi memerlukan perawatan yang Iya. lebih. Tapi walaupun murah bukan murahan. Ya yang terpenting kan jadinya valid dulu. Iya, ya, yang jelas itu kita mau menunjukkan atau mengasih tahu ya, memberitahu ya, itu kenapa saya jual yang kecil juga. Karena saya bikin bibit durian ini itu benar-benar dari Kecil. mulai sambung pucuk Dari itu. mulai biji bahkan iya, ya. dari mulai biji itu kita nanam sendiri, Betul. lalu nanti kita stek sendiri, Betul. sambung pucuk ya. Oke. Setelah itu kita bahkan kita itu menjual dari yang baby itu Mas Roman. Keluaran serumbung itu ya. Iya, Betul sekali. Karena biar teman-teman itu tahu bibit durian kita itu benar-benar bikin sendiri, membesarkan sendiri. Betul. Begitu. Jadi kemarin itu ada yang nanya, itu ngambil dari mana? Oh gitu ya? Iya, Oke. ngambil dari mana? Beli di mana itu bibitnya, Mas? Padahal Posisinya saya di rumah. Dan beliau, teman saya itu pingin video call. Ya, lihat yang 1 meter yang di sawah. Otomatis kan kita memerlukan waktu untuk ke sawah. iya. Padahal waktunya sore hari. Iya. Jadi kita bilang besok pagi. Tapi Iya. beliau nggak percaya, teman saya itu nggak percaya. Sampai bilang itu sebenarnya itu beli dari mana sih Mas? Begitu. Jadi makanya kita untuk saat ini kita menjual dari yang baby 50 cm 1 meter sampai yang jumbo. Sampai yang 10 meter. Iya. Luar biasa. Nah ini menarik ya teman-teman, ada fenomena. produsen bukan salo ya. Bukan Iya. salo, asli bukan salo. Ini menarik nih abang-abangku sekalian ya kan. Karena pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering sekali mampir di kolom komentar saya maupun di WA. Yang jelas itu kan biasanya cuman gara-gara minta video call nggak bisa langsung begitu Mas Rahman. Ya, Iya. karena kan kita rumahnya nggak mungkin di dekat sawah kan? Pasti. Iya, kita rumahnya di gunung nih, di pegunungan asli ini ya. Betul. Ada rumah dekat sawah tapi bukan rumah kita. Rumah kita. Jadi gini ya teman-teman, sebetulnya kalau teman-teman ngikutin video kita dari dulu barangkali Om ya, itu tuh akan ngerti historinya atau ngerti track recordnya kan, karena kita memang sudah beberapa kali membuat video terkait dengan bagaimana cara sambung pucuk yang kita lakukan di lingkungan kita sini Om. Iya. Nah kadang-kadang tuh orang nonton sepotong-sepotong, kemudian barangkali juga pernah tertipu oleh oknum penjual bibit yang lain, sehingga semuanya dipukul rata, dikira semua penjual itu adalah calo atau penipu, kira-kira begitu. Namun demikian tentunya namanya kita jualan di media sosial, kita harus siap dengan yang seperti itu. Iya, betul. Gitu. Generalisir ya. Ya jangan mengeneralisir. Sama juga pembeli kan ada yang Sama Iya. juga kalau kita mau Yang namanya orang penasaran kan ya pasti pasti seperti iya ada pembeli yang nakal juga. ada tapi Tapi ya, kita nggak boleh mau iya memaratakan. bener, saya kira itulah dinamika media sosial zaman sekarang ini Om. Kita tidak bisa kemudian menyamaratakan atau mengeneralisir semua oknum yang jahat kemudian kita bilang jahat semua, enggak juga. Karena ya maka saya ingat nih kata-kata Om Tiplung kalau misalkan di dalam videonya itu selalu bilang bahwa buat yang mau datang langsung ke lokasi silahkan. Nah itu adalah menurut saya itu yang paling benar seperti itu Om. Jadi Iya. kalau teman-teman punya banyak waktu, kemudian ada biaya untuk ke sini, ya silakan aja datang ke sini. Nanti kita Iya. ajakin jalan-jalan ke pembibitan kita, Iya. mau yang di sawah, mau yang di sini. Bahkan kalau teman-teman mau lihat bagaimana cara kita menyambung bibit durian, kita akan kasih lihat. Demi
meyakinkan kawan-kawan penonton kita semua Om Iya, Teplung iya, iya, gitu. Jadi wah ini cuman calon nih, ngaco nih karena gitu kan. Nah, itulah yang kemudian ingin kita tampilkan. Dan sekedar informasi juga buat teman-teman semua bahwa di Kabupaten Banyumas ini khususnya di Kecamatan Kemenanjan memang hampir sebagian besar itu adalah pengrajin bibit durian, Om, Bibit ya. durian, iya. Ya. Jadi kalau misalkan kita ada kekurangan barang, kita juga sesekali ngambil ke teman yang sifatnya yang sepanjang kita tahu itu sumber bibitnya dari mana, kemudian kevalitannya, itu baru kita bisa lakukan kerjasama, Om. Kayak gitu Om Teplung kan. Gitu juga ada yang nanya juga kadang, Mas Roman itu Om Teplung tuh apanya kan kira-kira begitu, karena saya sering buat video di sini kan nggak asing dengan landscape anunya kan. Iya, iya. Lapak sini kan. Wah itu kayaknya di tempat Om Teplung nih, gitu kan segala macam gitu ya. Ya memang begini teman-teman ya. Jadi sekali lagi kami menjual bibit mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian buat teman-teman yang mau datang ke lokasi untuk melihat bagaimana cara kami membuat bibit durian, silakan. Mau ke tempat Om Teplung boleh, mau ke tempat saya juga boleh. Begitu Om ya? Iya, betul. Gitu. Namun sebelum kita lanjutkan video kita, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kita semua bahagia Om ya. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kayak gitu tuh. Kalau nggak, iya kan? Lama-lama. Iya. Jadi kalau misalkan lo nggak, banyak loh Om. Ada kemarin video Subscribe itu gratis. kita itu kan subscribe-nya udah gratis, tapi teman-teman lupa nggak tekan tombol subscribe. Karena kalau subscribe kita jadi tambah semangat Om Teplung. Iya, betul sekali. Nah, Om Teplung setelah kita bahas tentang plus dan minusnya begitu, bibit dongkelan, planterback, kemudian polybag begitu. Iya. Nah, kita melayani pengiriman kemana saja nih Om Teplung? Kalau dari saya ya, saya pribadi ya, Ya, ada dari ya intinya yang seluruh Indonesia lah Mas Rama. sepanjang ada jalur pengiriman. Iya, ya, iya. Gitu. Sepanjang jasa pengiriman mau mengirim. Ya, jalurnya mau mengirim dan terjangkau oleh si jasa pengiriman itu, teman-teman. Kalau mau beli bibit, kira-kira jasa pengiriman mau nggak ke Iya. daerah situ? Menjangkau nggak ke sana kira-kira Terjangkau, begitu ya, tidak. terjangkau Pak ya. Kalau terjangkau pasti bisa. Kita mau. Kemudian untuk batas minimal pemesanan barangkali Om Teplung. Kalau untuk batas pengiriman itu kalau untuk via apa namanya JNT Kargo Iya, ya, kargo. itu biasanya kita mengirimnya satu peti. Satu peti Minimal itu? satu peti. Isinya Isinya ada yang 20, ada Oke. yang 25. ada 20-25. Jadi minimal 20 Mas Rahman. Siap. Heeh. Kadang-kadang kan ada, saya pesan 1-2 kok nggak di anu. Ah, itu gimana? Yang jelas sayang diongkir Mas Rahman. saya diongkir. Sayang diongkir teman-teman. Begitu. Sekarang beli pohon 2 pohon misalnya harga 2 pohon sekitar 35.000 itu 70.000. Iya, Ongkirnya sama aja. sama. Iya. Gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjawab ya tentang bagaimana cara menentukan pohon durian untuk ditanam, mau yang dongkelan, mau yang planterback, mau yang polybag, kita menyediakan semuanya. Tentunya dengan plus dan minusnya masing-masing Om ya. Iya, betul. Kita pada kesempatan hari ini mungkin dari masing-masing dari kita akan ada kalimat penutup atau closing statement. Saya mulai dari Om Teplung dulu nih. Silakan Om Teplung. Oke ya, teman-teman, silakan dari kalian semua ya yang mau memilih atau mau menanam dari yang kecil, yang polybag, yang planterback ataupun yang dongkelan, dari kami yang jelas menyiapkan semuanya, menyediakan semuanya. Oke. Sesuai dengan harga dan ukurannya gitu iya, ya. iya, iya. Pilihan ada pada Anda masing-masing. Ya. Jadi pilihan ada di tangan teman-teman semuanya yang mau bertani durian. Bang Genuk barangkali closing statementnya Bang Genuk. Oke, untuk yang mau belajar bertani durian atau yang ingin ikut andil dalam perdurianan duniawi, Duniawi, Iya. luar biasa. jangan takut nggak laku, karena buah durian itu eksklusif ya, pasti laku dan harganya pun nggak akan murah, pasti Ini akan merosot. nggak akan merosot karena durian itu stabil dari zaman saya masih kecil ya, dari belum ada varian-varian Aneh-aneh. aneh-aneh. Durian itu selalu harganya itu lebih mahal karena ini adalah rajanya buah, The king of the king of fruit. keren. Iya benar-benar. Betul kan? Jadi saya kira penyematan nama The King of Fruit itu tidak salah karena memang rajanya buah yaitu Rajanya buah. durian. Jadi Anda ingin menjadi raja, tanamlah durian. Iya, mantap. Mantap teman-teman. Saya kira itu tadi ya teman-teman. Kami menyediakan bibitnya mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Tinggal disesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman semuanya mau tanam yang kecil atau yang besar. Kita juga melakukan atau
bersedia mendampingi atau melakukan pendampingan untuk perawatan serta sampai dengan berbuah nanti. Kemudian untuk hasil buahnya teman-teman, kami juga menjalin kerjasama dengan rekanan pos-pos durian begitu ya, para penampung durian-durian premium. Sepanjang nanti hasilnya bagus, kita akan beli sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Jadi saya kira tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan tentang bibit kemudian tentang hasil buahnya nanti, karena kita melakukan atau memberikan jaminan hasil panen yang bagus kemudian nanti akan kita beli kembali. Kira-kira begitu ya kawan-kawan ya? Betul. Iya, betul. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami semua mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Sukses terus petani durian Indonesia.